yen rumangsa gandar beni kudu hangrungkep. Nek rumangsa duwe kudu gelem memelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Kali ini tim Warta Jawara berkesempatan untuk berkunjung ke perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun. Sebuah perguruan tenaga dalam yang berada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Dusun Kembang Sore, Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dan Sobat Jawara, saat ini kami sudah bersama Bapak Sri Wibowo Pramayoga selaku penasehat dan Bapak Suroto selaku pengurus di Perguruan Seni Bela Diri dan Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua untuk mengetahui lebih dalam tentang Perguruan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Baik, selamat malam Bapak Bowo dan Bapak Suroto. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatannya untuk yang diberikan kepada kami untuk mengenal lebih dalam tentang perguruan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun ini. Yeah. Baik, apakah bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah berdirinya Perguruan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun ini? Monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Makasih Mbak Woro. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan barokahnya. Dan juga tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesempatan ini perlu sedikit kami cerita. Jadi Cakra Pamungkas itu awal mulanya berdiri dari kita bersama berkumpul. Berkumpul ini kita mencoba untuk olah rogo. Setelah itu pada tahun 1994 agar dapatnya kegiatan ini itu dapat terkoordinir dengan baik, kita susun satu kepengurusan. Juga kita susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, setelah itu kita ikrorkan pada hari Jumat Kliwon tanggal 2 Desember 1994. Kita ikrorkan lahirnya Cakra Pamungkas. Sehingga dengan kita mengikrorkan Cakra Pamungkas Pusat yang di Madiun ini lahir, agar dapatnya ini punya satu kekuatan hukum, akhirnya kita ajukan untuk mendapatkan akte notaris dan SK dari Menhum HAM Republik Indonesia, sehingga dengan dasar itu kita punya satu kekuatan hukum dalam rangka kita untuk kumpul-kumpul, kita latihan dan sebagainya. Itu sementara demikian sejarahnya. Sehingga tanggal 2 Desember
1994 harinya Jumat Kliwon sebagai tanda lahirnya Cakra Pamungkas Pusat Madiun. Baik, kalau boleh tahu Bapak, siapa pendiri dari Cakra Pamungkas ini Bapak? Nggih. Terima kasih Mbak Woro. Jadi untuk pendirinya itu ada 3 personil. Nggih. Yang pertama itu Mas Jito Lantang Yuda. Nggih. Terus yang nomor 2 itu Bapak Haryo Suseno almarhum. Nggih. Terus yang ketiga itu Mas Widayat. Jadi 3 orang ini sebagai pendiri daripada Cakra Pamungkas. Cakra Pamungkas ini. Nggih. Baik, mohon izin jika diperbolehkan Pak, apa arti atau makna dari nama Cakra Pamungkas? Nggih, makasih Mbak Woro. Jadi Cakra Pamungkas itu kita sepakati sebagai nama perguruan seni bela diri tenaga dalam kita ini punya filosofi yang sangat dalam. Nggih. Jadi Cakra Pamungkas itu berarti cakra ini satu punya makna perputaran satu kehidupan. Pamungkas itu terakhir. Jadi untuk menuju apa itu namanya kesempurnaan hidup kita sampai akhir zaman itu melalui satu proses kehidupan roda yang berputar, roda kehidupan yang berputar. Baik. Nggih. Mungkin bisa Bapak jelaskan tentang makna filosofi yang terkandung dari lambang perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas ini Bapak? Nggih. Jadi memang pada hakikatnya Cakra Pamungkas itu mengarah pada satu prinsip filosofi orang Jawa. Jadi memayu hayuning bono. Jadi bagaimana kita menciptakan satu hidup ini bisa guyup rukun, tentrem ayem, jagat ini tetap dalam satu kondisi yang stabil. Lambang Cakra Pamungkas ini seperti yang kebetulan kita pakai ataupun mungkin yang ada di belakang. Jadi yang pertama 4 persegi panjang itu arah kiblat kita itu kan ada 4. Nah itu yang semua itu mengarah pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dasar warna biru itu tetap mengagungkan ketenangan jiwa. Terus apa itu bersih dan damai, cinta untuk kekal abadi. Terus sinar putih itu mengandalkan kesucian dan kebenaran serta keadilan. Terus cahaya merah ini berani karena benar, takut karena salah. Terus lingkaran trisula ini melambangkan cinta yang tulus, ya, cinta yang tulus, melambangkan cinta kita ini benar-benar tulus dari dalam hati. Lajeng untuk bintang melambangkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Ini saya kira demikian Mbak Woro. Filosofi lambang perguruan Bapak. Dan jika diperkenankan Bapak untuk dijelaskan hal apa yang menjadi dasar ajaran di perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas ini? Jadi Mbak Woro dan rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi pada prinsipnya di dalam Cakra Pamungkas ini hakikatnya ada 3 ajaran pokok. Yaitu yang pertama itu adalah olah rogo. Terus yang kedua itu olah jiwa. Terus yang ketiga itu olah dongo. Ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa kita pisahkan. Sehingga dari 3 aspek ini menjadi Tritunggal.
Jadi antara olah rogo, olah jiwa, dan olah donga. Olah donga. Jadi Tritunggal menjadi satu. Iya. Baik. Kalau boleh tahu, apakah di Cakra Pamungkas ini ada tingkatan untuk para siswanya, begitu? Iya. Mbak Woro yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Jadi di Cakra Pamungkas ini pada hakikatnya ada 3 tingkatan. Tingkatan ya ini? Tingkatan, iya. Ya. Tingkatan. Ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan dasar itu yang kita sebut dengan tingkat 1 ataupun tingkat AA. Terus yang kedua itu tingkat 2 itu tingkat AB. Ya. Dan tingkat 3 itu tingkat BB. Baik. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan. Iya. Dan untuk setiap tingkatannya apakah ada waktu tempuh yang harus dilalui, Bapak? Betul. Jadi berapa bulan atau bagaimana? Iya. Jadi dalam satu proses kegiatan kita di Cakra Pamungkas Pusat Madiun. Jadi hakikatnya Cakra Pamungkas itu ya proses kita belajar untuk menuju satu keselamatan ya. Fitini fitunya wal akhirah. Jadi tingkatan yang ada setelah anggota ataupun calon anggota itu melalui satu proses pembayatan, jadi dibaiat. Jadi khusus ini yang membaiat itu guru besar. Setelah itu, setelah dibaiat, dia mengikuti program pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini untuk tingkat dasar atau tingkat 1 atau tingkat AA ini calon anggota itu belajar selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi proses untuk penguasaan ilmu khususnya dalam ilmu olah rogo ini prosesnya 1 tahun. Setelah itu mulai lagi pengamatan, penelitian dan sebagainya. Itu setelah setahun itu kita sahkan menjadi warga tingkat 1. Warga tingkat 1. Ya, jadi untuk selanjutnya kalau dia ingin terus belajar, dia masuk ke tingkat 2, belajar 1 tahun lagi, terus kita pilih. Setelah itu dia dengan niat yang tulus untuk mengikuti belajar lagi, itu masuk ke tingkat 3 atau tingkat BB itu selama 1 tahun. Jadi pada proses setahun ini dari masing-masing tahapan itu ada pengesahan dan itu diberikan satu ijazah. Diberikan satu ijazah. Ya. Baik. Dalam pengajarannya, Bapak, apakah ada materi-materi yang diberikan kepada siswa? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Jadi dalam satu proses pembelajaran di Cakra Pamungkas Pusat Madiun, itu masing-masing tingkatan itu materinya sudah lain. Baik. Jadi sendiri-sendiri terpilah. Untuk tingkat 1, tingkat AA itu hakikatnya kita belajar olah rogo dalam rangka kita untuk penguasaan tenaga dalam. Untuk tingkat 2 itu juga ada materi lagi yang mengarah pada pendadaran jagat goib. Terus nanti masuk ke tingkat 3 ini ada materi lagi yang mengarah pada tingkat kasepuan. Jadi ini masing-masing tingkatan itu materinya lain-lain, berbeda-beda. Baik, dari lahirnya Cakra Pamungkas 1994. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas ini di Indonesia, khususnya di daerah sekitar Madiun? Monggo. Makasih Mbak Woro. Jadi alhamdulillah
Cakra Pamungkas lahir pada tanggal 2 Desember 1994. Kalau ini tahun 2020 berarti Cakra Pamungkas itu usianya kurang lebih 26 tahun. Usia 26 tahun itu kalau kita ibaratkan itu manusia, nah itu seumpama itu seorang perempuan wanita ya itu pas cantik-cantiknya. Kalau itu laki-laki ya pas itu ganteng-gantengnya ya. Tapi belum punya satu pemikiran yang matang karena baru berusia 26 tahun. Namun itu ibaratkan kalau manusia di dalam kelembagaan organisasi Cakra Pamungkas. Jadi seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas yang berpusat di Madiun. Ini alhamdulillah jadi karena calon anggota ini merupakan satu panggilan hati. Jadi tidak bisa kamu masuk. Ya, kalau hatinya ini tidak terpanggil juga, ya juga nggak mungkin akan bisa terjadi. Karena kita punya satu filosofi ataupun sesuai dengan Quran itu kan inna a'malu binniat. Jadi semua itu kembali pada niat. Kalau niatnya itu betul-betul tulus ingin menjadi anggota Cakra ini, alhamdulillah nanti belajar pun mudah dan sebagainya. Terus mendapatkan izin dari orang tua dan sebagainya untuk mengikuti kegiatan di sini. Adapun perkembangan alhamdulillah di Madiun ini cukup baik. Kalau secara umum, secara Nusantara di beberapa kota itu sudah ada perwakilan-perwakilan yang tetap nanti setiap ada satu anggota baru yang di luar kota, kita dari jajaran pengurus, guru besar untuk datang untuk membaiat warga. Oh, jadi seperti itu. Jadi bukannya mereka para siswa yang di luar daerah itu kesini untuk disahkan, melainkan Bapak dari pengurus dari sini untuk berkunjung ke sana untuk mengesahkan. Jadi kita bukan kita itu tetap untuk melayani dengan baik pada calon anggota. Baik, dari Cakra Pamungkas sendiri, mungkin ada ciri khas yang mungkin orang melihat, oh ini Bapak ini dari warga Cakra Pamungkas, seperti itu Bapak. Mungkin ada identitas atau apa kayak gitu, jadi ciri khas dari Cakra Pamungkas. Mbak Woro dan saudara sekalian yang saya hormati, pada hakikatnya Cakra Pamungkas itu ciri secara toto gelar gelar itu kita punya satu pakaian kebesaran ya berkerah merah dan bersabuk hitam, bersabuk merah, jadi kerahnya merah, nyun sewu, kerah merah dan bersabuk merah. Kalau nanti kita sahkan sebagai warga, sabuknya putih. Ini secara toto gelar. Terus yang lainnya bahwasanya karena di dalam Cakra Pamungkas itu ingin mewujudkan satu kegiatan olah rogo, olah jiwa dan olah dungo. Berarti di sini itu antara olah jiwa itu berarti pikiran. Kalau olah dungo itu berarti ucapan. Olah rogo itu tindakan. Sehingga kita bertindak itu harus perlu kita berpikir, harus kita berucap dan tindakan kita itu benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetap kita punya satu moto di dalam Cakra Pamungkas itu, tidak mungkin ada kejayaan tanpa ada kekuatan, tidak akan mungkin wujud kekuatan itu tanpa persatuan, tidak ada mungkin itu wujud persatuan tanpa kebersamaan, tidak mungkin wujud kebersamaan itu tanpa kesadaran, dan tidak mungkin kesadaran itu akan terwujud bila mana pengertian dan pemahaman
kita sebagai anggota cakra ini tidak kita pahami, jadi tidak kita ketahui. Jadi ini satu moto kita. Terus yang keempat, tetap kita memegang teguh satu filosofi guru gotro. Guru gotro itu hanya sekedar singkatan. Gu itu punya makna guyup, runya itu rukun, guyup rukun, gotro itu gotong royong. Jadi kebersamaan. Jadi guru gotro. Selanjutnya ciri khas juga sebagai cakra itu tetap kita memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan dalam wadah kita hidup bermasyarakat, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Tadi ada yang belum saya sampaikan. Dalam penerimaan siswa, apakah ada minimal umur yang harus dipenuhi, Bapak? Iya. Mbak Woro dan saudara-saudara sekalian, di dalam perguruan seni bela diri Cakra Pamungkas ini sebetulnya tidak ada ketentuan umur harus sekian tidak. Jadi yang sing penting itu akil balik, jadi dia sudah dewasa dan ada niat untuk bergabung bersama kita dengan apa ini niat untuk bergabung bersama kita, sehingga untuk berlatih, karena di sini ada latihan olah rogo, olah jiwa dan olah dongo, sehingga yang penting akil balik sudah dia dewasa dan itu sesuai dengan niatan batinnya. Ya. Dan tentunya harus juga mendapatkan izin dari orang tua. Baik. Ini yang terakhir dari saya, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Jawara dan masyarakat Indonesia mengenai tenaga dalam sebagai warisan budaya leluhur serta perdamaian dan pelestarian pencak silat sebagai budaya Indonesia yang adiluhung. Monggo. Mbak Woro dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Jadi kami dari pengasuh daripada perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas yang berpusat di Madiun. Ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk saudara-saudara kita sebaiat. Ini yang pertama, yen rumongso handar beni kudu hangrung kepi. Nek rumongso duwe kudu gelem memelihara. Terus prinsip guru gotro itu tadi sudah kami sampaikan. Dan semua itu harus dilandasi dengan saling asah, asuh, dan asih. Karena apa itu tujuan kita itu untuk menuju memayu hayuning bawono itu tetap kita berprinsip pada satu filosofi fasta bikul khairat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini satu hal yang perlu kita pahami bersama. Terus kita juga berharap monggolah kita bersama ini punya filosofi memahami satu kehidupan lebah. Lebah ini satu ya makhluk Allah, tapi kalau kita amati lebah ini hidupnya berkelompok. Jadi tidak lebah ini tidak mungkin hidup sendiri, termasuk manusia ini hidupnya bermasyarakat. Lebah berkoloni, hidupnya berkelompok. Dan lebah sendiri itu tanpa diperintah sudah tahu tugasnya masing-masing. Sing tugas mencari madu, dia tidak perlu diperintah oleh pimpinan golek madu, tang budalo dan sebagainya. Yang tugasnya menjaga, memelihara yang apa itu tugasnya untuk
membuat sarang, dia sudah punya tugas. Jadi sudah tahu tugas dan fungsinya. Ya. Terus lebah ini hinggapnya di tempat yang baik, karena lebah ini hinggapnya pasti di bunga. Iya. Tidak mungkin lebah itu hinggapnya di Kotoran. kotoran-kotoran. Iya. Terus yang dihinggapi oleh lebah sendiri itu tidak bermasalah. Iya. Jadi lebah itu kalau hinggap di bunga, tidak mungkin bunga itu akan patah. Iya. Malah membantu proses penyerbukan. Iya. Itu lebah. Terus lebah menghasilkan madu. Madu itu nyatanya bisa untuk menghidupi koloninya. Iya. Juga bisa untuk kita manfaatkan sebagai apa itu namanya, bisa kita konsumsi. Iya. Terus di situ lebah ini guyub rukun. Jadi satu dengan lainnya saling bisa mengerti, saling bisa memahami. Tidak ada di sini lebah itu tarung dewi, tidak ada. Itu lebah. Terus yang terakhir, lebah ini punya senjata. Ya, namanya itu sengat ya, lebah itu. Nah, sengat ini ataupun tup ini tidak sembarangan ngentap-ngentup. Iya. Jadi dia menggunakan senjatanya bila mana dia itu sudah merasa terganggu jiwanya. Terpojok. Nah, oleh karena itu khususnya untuk para jawara, rekan-rekan tunggal baiat, ini harapan kita tetap kita memahami dan memegang teguh satu filosofi lebah. Terus selanjutnya kita sama-sama menggalang cipto rasa karso, karena cipto rasa karso ini satu apa itu namanya filosofi Jawa yang punya nilai yang sangat tinggi, yang dilandasi dengan rasa kesadaran, persahabatan, kebersamaan, serta kerukunan dan rasa ikhlas. Baik. Tetulung marang sak padaning urip. Baik. Nah, karena di perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas ini hakikatnya mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat, memujudkan memayu hayuning buwono. Saya kira demikian Mbak Woro. Baik, Mbak Wowo, mungkin dari Pak Suroso ada yang mau disampaikan? Monggo, mungkin ada tambahan Mbak. Ada tambahan seperti itu Bapak? Tambahan untuk pesan, terima kasih Mbak Woro dan yang terhormat Pak Suroso untuk tambahan dari kita. Marilah dari semua perguruan sama yang ada di Kabupaten Madiun khususnya, karena tujuan kita bersama-sama baik, marilah kita saling memahami dan kita bersatu untuk mewujudkan khususnya di Kabupaten Madiun menjadi aman, damai, dan akhirnya kita masyarakat yang bahagiatun, taibatun, walaupun saja saya kira pesan dari Cakra Pamungkas kepada semua saudara kita seperguruan yang ada di Kabupaten Madiun khususnya. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak-bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang Bapak-bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat Indonesia. Amin. Baik. Saya selalu untuk perguruan seni bela diri tenaga dalam Cakra Pamungkas. Terima kasih. Dan tentunya atas nama dari keluarga besar seni bela diri Cakra Pamungkas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan semua ini menjadi proses pembelajaran bagi kita, karena hidup itu kan perlu belajar. Jadi demikian, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak, terima kasih. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami Tim Warta Jawara bersama Bapak Sri Wibowo Pramayoga, penasehat Perguruan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun, dan Bapak Suroto, pengurus Perguruan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Cakra Pamungkas Pusat Madiun, Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.